warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nelen Anggraini dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 kelas B dengan NPM 2413025024. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang IPOS, yang dimana IPOS itu adalah singkatan dari Input, Process, Output, dan Storage. Konsep IPOS adalah model dasar dalam sistem informasi yang menjelaskan bagaimana data diproses hingga menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, kita mulai dari yang pertama ada input atau masukan. Input adalah data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau data sensor. Contoh sederhananya, ketika kita mengisi formulir pendaftaran online atau melakukan transaksi pembelian, itu adalah proses input data. Lanjut, yang kedua ada proses atau pemrosesan. Di tahap ini, data yang dimasuk akan diolah menjadi informasi. Proses bisa berupa perhitungan, analisis, validasi, atau transformasi data. Misalnya, sistem menghitung total belanja dari barang yang kita pilih, menghitung gaji karyawan, atau menganalisis tren penjualan di sebuah toko online. Selanjutnya ada output atau keluaran. Output ini merupakan hasil dari proses yang ditampilkan kepada pengguna. Bentuknya bisa berupa laporan, grafik, notifikasi, atau dokumen digital. Contoh, kita memesan struk belanja, melihat grafik penjualan, atau mendapatkan notifikasi pembayaran sukses. Dan komponen terakhir adalah storage atau penyimpanan. Di sini data dan informasi disimpan agar bisa digunakan kembali di masa depan. Misalnya, data nilai mahasiswa ditampilkan dalam database akademik. Transaksi belanja tersimpan di sistem e-commerce atau file kita tersimpan di cloud storage. Jadi alur IPOS ini ada input, proses, output, dan storage. Output yang sudah dihasilkan bahkan bisa kembali menjadi input baru, sehingga sistem berjalan secara berkesinambungan. Contoh penerapan IPOS bisa kita lihat dari sistem akademik, e-commerce, maupun perbankan. Semua memanfaatkan alur IPOS agar data dikelola dengan baik. Dengan memahami konsep IPOS, kita jadi tahu bagaimana sistem informasi bekerja di sekitar kita, mulai dari hal sederhana sampai sistem yang kompleks. Jadi, poin-poin singkat tentang IPOS yang baru saja saya sampaikan. Yang pertama ada input atau masukan. Input ini adalah data mentah masuk ke sistem yang berbentuk teks, angka, gambar, dan suara. Contohnya, formulir online dan data transaksi. Yang kedua ada proses atau pemrosesan, di mana mengelola data menjadi informasi yang beroperasinya validasi, perhitungan, analisis. Contoh, hitung total belanja dan analisis penjualan. Yang ketiga ada output atau keluaran, hasil informasi yang ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik, notifikasi, dan dokumen digital. Contoh struk belanjaan, invoice, dan grafik penjualan. Dan yang terakhir ada storage atau penyimpanan, di mana menyimpan data dan informasi untuk masa depan dalam bentuk database, cloud, dan arsip digital. Contoh database akademik dan riwayat transaksi. Jadi siklus IPOS ini ada output bisa kembali jadi input dan ada sistem berjalan secara berkesinambungan. Contoh penerapannya ada dalam akademik, data mahasiswa, IPK, KHS, lanjut database.
Dan kalau contoh di penerapan e-commerce, pemesanan, proses pembayaran, invoice, yang terakhir sistem transaksi. Dan yang contoh penerapan terakhir ada di perbankan, transaksi, validasi, laporan, dan core banking system. Sekian penjelasan dari saya mengenai IPOS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.